Halo guru-guru KKR dimanapun berada. Jumpa lagi dari bahan sermon kita dari KKR Modramen. Bersiap kita untuk bahan tanggal 19 bulan 6 2022. Mari guru-guru KKR, kita melihat bahan kita hari ini dari kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 21. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman sudah baca semua ya. Bahan kita Daniel 1 ayat 6 sampai 21. Hari ini kita akan berbicara mengenai tokoh kita hari ini, Daniel. Seperti kita tahu bahwa Daniel ini ya dibuang ke Babel, Nah, yang menarik daripada Daniel ini, dia bersama teman-temannya ya. Saya rasa yang menarik dari teks kita, langsung saja saya angkatkan di ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Artinya teman-teman, bahwa kalau secara teksnya kita tahu bahwa Daniel ini posisinya di istana raja. Bayangkan di istana itu begitu banyak makanan-makanan yang luar biasa. Makanan yang enak, makanan yang super nomor 1. Kalau mau kita bilang first class-nya gitu ya, yang berkelas. Nah, tapi di ayat 8 kita melihat Daniel menolak. Kenapa Daniel menolak? Ada sebuah tradisi ya, bahwa makanan raja itu ya adalah dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Daniel tidak mau. Ya, Daniel tidak mau. Maka di ayat 11 dikatakannya ya, dia mengatakan kepada pegawai sampai ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel hanya meminta sayur dan air. 10 hari, mana lebih baik? Terbukti teman-teman, kita baca seterusnya bahwa yang lebih baik Daniel, meskipun hanya makan sayur dan air. Saya mau menjelaskan dari teks ini, bukan jenis makanan yang menentukan dia lebih baik, tapi kualitas rohani daripada Daniel yang tidak mau ya mengikut kebudayaan Allah lain, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Akhirnya meskipun sayur dan air yang dia makan, dia diberkati Tuhan menjadi lebih baik. Bayangkan secara manusia kita berpikir, bagaimana mungkin sayur dan air bisa hebat? Tapi sebenarnya bisa lebih baik. Artinya Daniel lebih memilih
makanan yang sehat secara fisik dan lebih baik sehat secara rohani. Dia mencukupkan dirinya sehat secara rohani. Itu di teks kita. Di bacaan remaja teman-teman, sebenarnya ini dari kitab Kejadian, ini menceritakan bahwa semua semua makhluk yang hidup, kata makhluk yang hidup bukan berarti manusia juga ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, itulah menjadi makanan. Itu ya di kitab Kejadian. Tema kita untuk ke-14, kita mau tekankan makananku, makanan sehat di remaja, makanan sehat dan bergizi. Ya. Di kelas balita nanti mengucapkan kata makananku. Menyebutkan jenis makanan sehat. Ya, artinya begini teman-teman. Ini nanti berhubungan juga dengan kecil dan tanggung. Kita pertama dulu jelaskan apa rupanya makanan sehat. Bagaimana makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang bergizi ya tentunya ya. Makanan yang bersih ya, yang bergizi, yang mempunyai nilai gizi. Kalau dulu kita belajar di sekolah, kita guru KKR, makanan 4 sehat, 5 sempurna ya. Itu ditambahkan susu ya kan, itu ya. Makan nasi, sayur mayur, ada ikan, ada susu. Nah, kita mau tekankan kepada anak-anak bagaimana Daniel makan makanan yang sehat. Kita mau tekankan kepada anak-anak bahwa makanan sehat sekarang ya apa? Oke, makanan kita sehari-hari di rumah. Kita harus melihat, benarkah makanan ini baik untukku? Daniel, kenapa dia tidak mau makan makanan raja? Padahal daging yang terbaik, kan bergizi. Dia merasa bahwa ketika makanan itu diserahkan kepada dewa-dewa, itu tidak sehat, tidak bergizi, tidak menambah kehebatan dalam dirinya. Tapi makanan yang diberkati Tuhan menjadi kesehatan bagi dirinya. Anak-anak sekarang, apa aja makanan di zaman sekarang ini? Aku bukan mau bilang bahwa inilah daftar makanan tidak sehat, inilah makanan sehat gitu ya. Artinya kita juga sudah bisa melihat mana makanan yang terbaik. Apakah makanan ini menyehatkan bagi kita? Teks kita bukan mengarahkan nanti kepada anak-anak. Nah adik-adik, kita kerina anak-anak, gosipan sajalah gulen-gulen. Bukan berarti kita cuma mau nanti mengarahkan anak-anak hanya makan sayur aja. Tapi kita mau mengarahkan anak-anak makan makanan yang bergizi. Memang kalau kita perhatikan, anak-anak sekarang sudah sangat jarang dan paling tidak suka dengan sayur, buah. Mereka lebih suka dengan makanan-makanan yang instan, junk food yang lebih cepat, mengenakkan di mulut. Ya. Benar, Daniel juga yang mengenakkan di mulut bisa dimakan, tapi tidak sehat. Hari ini kita mau mengajari anak-anak KKR kita, dimulai dari guru. Kalau gurunya juga tidak makan makanan sehat, bagaimana ini anak-anaknya? Adik-adik, padahal gurunya udah makan nggak sehat ya. Mari ya nanti didaftarkan ya, menyebutkan jenis makanan yang dipilih Daniel, menyebutkan jenis-jenis makanan sehat. Hati-hati nih, nanti kalau kita sebut merek, nanti itu tidak sehat, padahal mereka mengatakan itu sehat ya.
Banyak yang mengatakan makanannya sehat, padahal tidak sehat. Kita mau ingatkan anak-anak kita, ketika dia makan, bukan berarti ya semua yang makanannya tidak sehat. Kita mau mengarahkan dia, hati-hati. Banyak sekali penyakit ini dikarenakan makanan, teman-teman. Jadi ini sensitif masalah makanan ini. Ya. Makanan yang tidak bersih, maaf ya saya langsung aja ya. Makanan yang tidak bersih, ya, kotor. Makanan yang tinggi zat pengawet, sudah berlebihan, itu tentu tidak sehat. Makanan yang banyak penguat-penguat, ya, mungkin penguat warna lebih tinggi daripada biasanya, ya, biar bisa bagus, cantik. Penguat rasa yang tinggi, ya gitu kira-kira. Itu kan kalau keseringan kan nggak bagus. Nah, gitu ya. Itu saya mau arahkan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau kita bilang ada orang tua kita berbicara seperti ini, dalam bahasa Karo dia katakan gini, ego beda zaman ta, nai kami labolit pangan kami bagi kene, kami merajumah ngegulen buah-buahan ngepangan kami, gundarian nang beda. Nah, di zaman sekarang banyak masih sayuran dan buah-buahan. Kita arahkan kepada anak kita. Dan jangan lupa, aku menarik kata-kata Daniel di ayat 12 tadi. Ujilah akan berikan kami sayur dan minuman. Banyak orang kurang minum. Daniel penting minuman, teman-teman. Ya, jadi ini yang kita tekankan nanti dari bahan kita. Jadi di remaja mendiskusikan, ini seru, ini seru. Mendiskusikan mana makanan sehat, mana makanan tidak sehat. Kita mulai guru. Kita guru-guru, makanannya kita makan makanan sehat atau tidak ini. Kita dulu guru. Ya. Adik-adik jangan beli makanan jajanan-jajanan yang tidak sehat ya. Pulang anak-anaknya gereja, gurunya yang makanan tidak sehat tadi. Anak-anaknya lihat, wah ini nggak benar juga. Ya. Guru sehat, anak-anak juga sehat. Ini yang kita mau tekankan. Jadi tidak salah kalau misalnya kita mulai ya di sekolah minggu kita, kantin KKR menyediakan makanan sehat. Nah, misalnya sudah boleh kita mulai. Apalagi yang punya banyak kelas, ya punya banyak anak-anak, ya kita sudah siapkan kantin menyediakan makanan sehat. Ya, itu boleh ya idenya teman-teman. Ya bolehlah dengan teman-teman kita. Supaya anak-anak kita terarah jajannya. Dan kita jadwalkan makanannya. Ingat, tidak selamanya makanan sehat itu enak di mulut, tapi enak di perut. Daniel, saya yakin Daniel, pasti dia lebih bilang lebih enak makanan raja di mulut, tapi tidak enak di hati dan di perut. Alat peraganya teman-teman, boleh nanti ambil gambar atau video makanan sehat dan tidak sehat. Boleh juga langsung saja ya anak-anak menceritakan pengalamannya bagaimana ketika dia sebuah makanan langsung perutnya sakit misalnya, itu kan tidak sehat. Atau mengambil makanan sehat satu lagi adalah makanan yang diambil secukupnya, bukan berlebihan. Makanan aja. Tidak. Makanan yang baik itu makanan yang sehat
secukupnya. Mungkin ini ya bagi teman-teman. Jadi teman-teman, ini nanti kita hanya, oh iya maaf ya, ini kita hanya arahkan makanan itu makanan yang sehat aja ya. Karena di tanggal 26 nanti, yang saya bilang tadi, tema kita makanan yang secukupnya. Hati-hati kita guru, sudah nanti sampai kita ke makanan secukupnya, padahal tema masih makanan sehat aja. Jenis-jenis makanan sehat aja, itu yang penting. Ini yang mau diarahkan. Ini saja yang bisa kami bagikan dalam sermon ini. Tuhan berkati. Terima kasih guru-guru KKR dimanapun berada. Salam sehat, semangat melayani Tuhan. Bujur, ras menjuah-juah man-man.